Ingat zaman dulu, maksudnya kalau saya kan zaman dulu ngalamin ditolak-tolakin label segala macam gitu ya. Bagi Ambyar, Kang Diki Yuda dan juga putrinya Nakisha. Makan. Nah baju mami nanti. Selamat datang kembali ya. Nakisha. Kemarin kita minta, bawa dong Nakisha datang. Iya. Nakisha hadir di pagi akhirnya. Seneng banget kita datang sama papa tercinta. Kemarin sempat DM-an sama Tante Dewi loh Om. Oh ya, jangan panggil Om, panggil aku kakak ya. Om. Nakisha, Kang kami semua ucapkan terima kasih. Kang, gimana rasanya tampil sama Nakisha Anak sendiri. bisa mengiringi anak sendiri live di TV? Ya, seru. Pengalaman pertama ya kalau di TV. Tapi kalau off air kita alhamdulillah beberapa kali lah. Rasanya gimana pagi hari ini mengiringi? Senang banget. Baru pertama kali ya. Tadi kita sharing nervous ya, ada nervous. Aku nervous juga. Aduh nervous aja, tapi you are amazing, keren sekali. Oke, boleh silakan duduk ya. Kang dan juga Nakisha, silakan. Ini kita kesini. Kita nggak ada tempat ini. Oke, Sobat Ambyar, ini kemarin kita sempat ngelihat tayangannya ketika Mata Band datang ke sini, terus ada tayangan Kang Diki ini apa? main alat musik, terus Nakisha putrinya nyanyi, terus kita bilang Nakisha mampir dong, kita pengen kenalan sama Nakisha, dan sekarang Nakisha ada di sini. Sekarang usia kamu berapa Nakisha? Sekarang aku 17 tahun. 17 tahun. Dari umur loh, berapa Om. kamu mulai belajar nyanyi atau mulai tertarik untuk bernyanyi? Kalau belajar nyanyinya sih baru SD ya, kelas 5 SD. Tapi kalau misalnya tertariknya tuh udah dari kecil, karena kan sering ikut papa manggung juga kan. Jadi kayak udah ngeliat dunianya gitu, terus udah mulai tertarik ke musik. Tapi kalau belajar seriusnya itu baru dari kelas 5 SD. Nah, dulu waktu kamu ngelihat papa kamu manggung kan kamu beberapa kali pasti sering ikut ya. Pas kamu ngelihat papa kamu manggung tuh dalam pikiran kamu tuh apa sih Nakisha? Seru sih sebenarnya karena kelihatannya seru aja manggung, terus kayak ketemu banyak orang juga, terus banyak orang yang support juga gitu kan kelihatannya, jadi seru sih. Kang, Cita-cita Nakisha ya berarti ya, ingin masuk ke dunia Iya. entertainment kayak papa amin ya, ya. bismillah ya. Kang kan kalau misalnya ngedenger anak nyanyi, ya mungkin banyak orang tua yang biasa mendengarkan anak bernyanyi, awalnya cuma oh anak gue lagi nyanyi, biasa aja gitu. Ya. Tapi di momen kapan Akang merasa bahwa oh, anak gue kayaknya bukan memang lagi bernyanyi, tapi ternyata bisa bernyanyi. Iya itu, pas dia kelas 5 SD waktu itu, dia yang bilang sendiri, Pam aku mau ikut ajang apa ya dulu aja, ya pencarian bakat gitu. Sebetulnya agak kurang yakin awalnya, bisa gitu kan belum pernah belajar gitu ya, belum pernah belajar nyanyi. Tapi pas cobain gitar-gitaran, ternyata oke. Oke lah Kak, kayaknya terus saya ini sih, apa namanya, denger karakter suara dia ya gitu, maksudnya yang bikin saya yakin Lembut, kayaknya. kayak kapas, enak di telinga gitu loh. Kamu deg-degan gak sih kalau nyanyi sama papa sendiri? Sebentar lagi. Deg-degan, sebenarnya lebih deg-degan dibandingkan sama orang lain. Apa yang bikin deg-degan perform atau tampil sama papa sendiri itu apa langsung dievaluasi atau gimana? Karena sebenarnya papa tuh galak. Oh, oke. Oh galak papa tuh. Galak sebenarnya. Emang galaknya gimana? Kalau lagi nyanyi evaluasinya gimana kok segalak apa? Kalau ada salah dikit pasti gitu. Mimik muka. Iya, Gak ngomong tapi iya, itu justru yang lebih menakutkan ya. iya menakutkan. Oh, tapi Nakisha mungkin kata menakutkan itu akhirnya memacu kamu untuk bisa lebih baik lagi, termasuk ikut kompetisi dari kecil. Iya. Nakisha. Oke, 2 ajang pencarian bakat yang berbeda. Emang sudah berbakat kamu tuh dari kecil ya. Hebat loh kamu emang udah Sayang, berbakat banget. kamu kan itu ikut kompetisi, juara berapa waktu itu? Waktu idol itu aku sempat dapat golden ticket. Kalau misalnya yang The Voice itu aku belum lolos ke babak selanjutnya. Itu juri-juri Luar pada biasa tahu nggak momennya. kalau Nakisha itu adalah Anaknya. putri dari seorang Kang Diki Yuda? Ada yang tahu, ada yang Ada yang tahu, ada ada yang yang enggak. Yang tahu siapa Kang? Ya. Kayaknya yang tahu pas
The The Voice ya? ya. Oh iya, karena ketemu Omes. Oh, Omes sebagai hostnya. Oh, oke. Selain itu kompetisi apa lagi yang kamu ikuti setelah dari itu kan kayaknya range atau jarak usia buat anak-anak ya? Yang remaja atau setelah jadi dewasa sekarang ada ikutan ajang kompetisi pencarian bakat lagi? Kalau kemarin itu aku sempat ikut kompetisi kayak duta pariwisata dan kebudayaan gitu. Apa? Namanya Mojang Jajaka Kota Bandung. Oh, kamu jadi Mojang Bandung. Mojang Jajaka pilihan pariwisata. Nonoman Sunda, payus jeng tangtunganana. Once, itu kan? Ya. Bener banget Kak. Panggil lagi. Om katanya. Oh, kamu ikutan Mojang Jajaka. Iya. Tahun berapa? Tahun 2024. Itu kalau di Jakarta tuh kayak Abang None gitu ya. Sampai tahap kota Bandung atau masuk ke provinsi? Sampai Kota Bandung. Sampai kota Bandung. Oke. Kang ngelihat anaknya ya dengan segala macam. Bisa kalau orang sudah bilang ini nih. Waktu Mojang Jajaka Kota Bandung. Gelis. Itu Nonoman Sunda payus jeng Mani tangtunganan. gelis pisan Ima Mojang. Gelis suara saya waktu itu keberapa? Top 6. Top 6 waktu Ih, itu. bagus, hebat. Cantiknya. Itu ya. Tangan dong Perlan. Juara satuna dari mana sayang? Juara satuna di mana? Dari Bandung juga. Oh, mewakili kota Bandung. Oke. Kota Bandung untuk ke provinsi ya. Kang, kan anak nyanyi iya. Terus duta pariwisata juga iya. Lebih deg-degan mana Kang? Ngelihat anak sendiri manggung atau pas di saat lebih manggung? Lebih deg-degan lihat anak justru. Karena kalau di panggung kan kita sendiri, saya sendiri di situ gitu. Oke lah gitu. Tapi kalau ngelihat anak, aduh bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya? Kamu pernah nggak dalam satu panggung kamu nyanyi, di panggung itu kamu ngelihat ada papa atau mama kamu, atau papa kamu deh di kursi penonton? Pernah. Langsung kamu alihkan pandangan kamu karena takut atau gimana? Iya. Iya. Dan memang benar sih, dia nggak mau ngelihat. Karena ekspresi papa kamu setiap kamu menyanyi gimana di kursi Iya, dia penonton? pasti kayak gini. Oh langsung tertekan ya. Oke. Tapi kalau bagus ekspresinya gimana Papa? Kalau bagus dia biasa aja kan. Namanya seorang ayah, gengsi soalnya. Tapi ada ungkapan yang tidak dia malu, tanpa malu-malu dia ungkapkan. Gak ada gengsinya kalau di sosial media untuk perasaan yang Ayah satu. tercinta. Ada perasaan yang sulit diterjemahkan ketika melihat jejak langkah yang dulu pernah diukir. Sekarang mulai terlusuri oleh kaki-kaki kecilnya. Seperti melihat potongan masa lalu kembali hidup dalam wujud yang berbeda. Menangis tanpa sadar air mata jatuh waktu pertama kali mendengar suara si kecil itu hadir di dalam karya ini. Hatur, Kak Sasha, Papa nggak pernah memaksa kakak mengikuti jejak yang sama. Kakak akan menemukan jejak kakak sendiri. Jalan ini tidak selalu mudah sebelum kakak melangkah di atasnya. Jalan ini pernah mengajarkan tentang jatuh, bangkit dan percaya. Kini giliran kakak menuliskan cerita sendiri. Lebih dari apapun, Papa bangga. Ungkapan dari Papa buat Nakisa gimana menurut Nakisa? Udah baca ini belum? Udah baca. Terharu sih bacanya. Soalnya kan kalau di real life tuh kayak cuek-cuek gimana gitu ya. Tapi ternyata di sosmed kayak bisa puitis dan so sweet gitu. Biasanya kayak gitu biasanya ya laki-laki yang introvert Kang, ya. itu momen apa sampai akan menuliskan postingan itu? Jadi dia kebetulan kan sudah rilis single di tanggal 1 Juni kemarin gitu. Dan alhamdulillah responnya bagus waktu itu, alhamdulillah untuk ukuran pertama ya gitu. Terus ya saya cerita aja sebetulnya di caption itu, cerita waktu pada saat dia pertama kali, ya jujur waktu denger pertama kali masteringnya hasil mastering gitu ya, ada suara dia di situ, saya dengerin subuh-subuh itu karena baru dapet tengah malam, saya baru denger abis sholat subuh. Nggak tahu tiba-tiba kok sedih ya udah. Saya Terharu. ingat zaman dulu, maksudnya kalau saya kan zaman dulu ngalamin ditolak-tolakin label segala macam gitu ya. Ngalamin perjuangan itulah gitu. Mungkin dia juga ngalamin sih waktu pada saat berkompetisi itu dia justru malahan sering nggak menang gitu sebetulnya gitu. Banyak ininya lah, pahitnya juga banyak gitu. Jadi mungkin ini saatnya
apa mungkin ini gitu dia mulai terjun di dunia ini tuh ini gitu. Saya ngerasa itu sih. Jadi ngerasain. Ungkapkanlah dengan caption yang pasti sudah dipikirkan beberapa lama kalimat demi kalimat. Karena kalau ngomong langsung kayaknya nggak bisa deh. Nggak sanggup ya. Oke. Kang, kita tua ya. mau kasih lihat ini juga perjuangan seorang Kang Diki Yuda sebagai orang tua. Ayah idaman, momen sweet Diki Yuda jemput sang anak hingga terjebak banjir. Masih antar jemput sama papa? Masih banget sampai sekarang. Kenapa Kang 17 tahun masih diantar jemput? Udah gede loh Kang. Apa ya? Kenapa Nggak- ya? Nggak Ya tetap tahu. namanya orang tua kebuat anak perempuan. Ya kayak aku juga Papoin. dulu waktu zaman 17 tahun 18, aku sampai 24 masih diantar jemput. Diantar jemput. Ya, diantar jemput. Satpol PP. Sekolah diantar jemput. Diantar jemput. Mau sekolah, mau apa? Kenapa ada ketakutan apa? Ya itu wajar, makanya kamu punya anak perempuan deh. Enggak, tapi banyak juga yang SMP udah ya udah ini kita ngomongin pilihan orang tua ya atau mungkin bukan pilihan deh, keadaan orang tua. Ya, Ada ya, juga yang keadaannya harus mengharuskan anaknya maaf ya nggak bisa diantar jemput ada juga kan. Tapi kalau Kang Diki dengan pilihan dan keadaan keputusan itu kenapa? Kalau saya sih pasti lebih pilih maksain ya. Meskipun makanya itu juga kejebak banjir. Kebetulan kan motor saya lagi agak bermasalah tuh. Ah saya paksain aja. Terus ketemu banjir, mogok lagi. Mogok bareng-bareng lama-lama. Karena apa ya? Ketika dia habis berkegiatan gitu, terus saya tanya gimana habis misalnya pulang sekolah gitu. Gimana di sekolah segala macam itu buat saya jadi tenang aja gitu setelah dengar dia cerita. Gitu. Kang Diki punten ya, Kang Diki ini kan susah untuk mencurahkan isi hati, tapi mohon maaf kali ini Kang Diki harus mencurahkan isi hati Iya. melalui kata-kata untuk anaknya. Betul. Dalam dengerin dan boleh protes. protes. Let's go. Silakan. Kita duduk. Oh, Dan di sini boleh saling protes kalau nggak suka, boleh marah, boleh gimana pun ungkapkan aja perasaan kalian. Ya. Boleh silakan mulai Boleh yang dibuka saya. Dari papa dulu dari deh. papa dulu deh. oke. Kita mau ada yang ini ya. Ya. Yang pertama, Dengerin dan boleh protes. Ada momen di mana ayah pernah ngerasa kecewa dengan anak Kisa Ketika ketika apa disambungin lagi, A? dia marah-marah nggak jelas. Oh pernah marah-marah gak jelas Nakisa. Marah-marahnya, misalnya gimana marah-marahnya? Misalnya, Misalnya, Kak ayo latihan, ntar dulu, gitu. kamu protes silakan. Protes. Ya, silakan. Karena kayak mungkin beberapa kali tuh aku lagi ngerjain hal yang lain. Oh, tapi papa maksa kamu untuk latihan. Ya beberapa kali mungkin pernahnya kayak gitu. Kalau aku marah-marah gak jelas antara itu atau emang aku lagi bete aja. Kalau bete, moodnya balik ya. So, Nakisa silakan Nakisha. kamu. Oke. Dengerin dan boleh protes. Aku sering kelihatan baik-baik aja di depan ayah, padahal sebenarnya aku pengen ayah tahu kalau aku tidak baik-baik aja. kalau aku sebenarnya Lagi bete kah, lagi sebel kah? kalau aku sebenarnya bisa Wah. bisa capek dan bisa lelah juga gitu. Namanya manusia. Namanya manusia ya. Kang, silakan mau menanggapi, Apa ya? mau protes, boleh. Tapi kan tadi apa namanya? Apa tadi? Kalau lagi capek, Oh, bisa capek. iya. Enggak sih nggak protes. Nggak apa-apa lah ya itu mah ya. Namanya Cuma manusia. Kang, silakan lanjut Kang. Oke, dengerin dan boleh protes. Yang paling aku takutin sebagai ayah itu kalau suatu hari kamu ngerasa kalau kalau apa ya? Kalau kamu lupa dengan apa? Dengan apa ya? Dengan orang-orang yang di belakang kamu. Ya, maksudnya yang pernah Yang selalu membantu. mendukung. Ya. Apa? Kamu mau protes atau enggak? Nggak protes karena memang nggak boleh kalau itu ya. Ya. Setuju gitu. Sekarang Nggak kamu. boleh. Protes. Nggak boleh jadi kacang lupa kulitnya. Benar. Silakan Nakisa. Next, dengerin dan boleh protes. Diem-diem aku pernah bohong sama ayah ketika Halo, ayo. Ayo jujur. Ayo. Papa ngechat pagi-pagi udah bangun atau belum. Sebenarnya aku belum bangun tapi aku udah jawab iya. Terus aku tidur lagi. Oh. Gak apa-apa itu Ya, mah. ya, ya. Soalnya kita gak ada rahasia di antara kita Bohongnya ya. adem gitu. Iya. Bohong adem.
Nggak seru nggak ada ribut-ribut. Udah nggak harus ribut. Tapi ini bagus contoh seorang anak dan ayahnya yang selalu Harmonis. terbuka. Ya bohongnya itu cuma harmonis. itu doang, cuma bangun tidur doang. Ya kalian itu jangan bandel-bandel tolong loh ya. Aku nggak bandel kan mereka berdua. Percuma ngomong kayak begitu, percuma. Udah lewat masanya. Akang mau protes nggak apa-apa? Atau Nggak memang sih. begitu? Oke silakan Kang, Akang baca lagi. Ini apa ya? Dengerin dan boleh protes. Ada banyak momen kecil yang harusnya bisa kita lewatin bareng, tapi aku lewatin gitu aja. Dan momen yang paling aku sesali itu ya, Apa ya? apa ya? Kok nanya ke aku ya? Momen yang pernah dilewatin, harusnya bisa tapi aku lewatin gitu aja. Apa ya? Apa sok? Momen apa? Lupa sih, tapi pasti ada sih pernah yang misalnya saya harusnya ikut ada kegiatan apa gitu. Saya di luar kota. Oke misalnya apa? Pernah nggak kamu ngerasa ini momen penting buat aku tapi nggak ada Kayak apa-apa? misalkan ambil raport atau wisuda. Pas wisuda, Ah. papa lagi kerja kalau nggak salah. Ya, jadi kamu merasa bahwa kok papa nggak ada, ini kan momen penting banget gitu ya. Tapi Akang tahu saat itu hari itu wisudanya Nakisha. Terus bilangnya apa ke Nakisha? Ya apa ya, maaf aja karena memang ada kerjaan. Iya, iya. Itu Ya, gimana lah ya? Terus kamu, ya gimana lagi suka nggak suka ya mau nggak mau ya. betul. Untuk seorang Kang Diki Yuda yang sulit mengungkapkan isi hatinya, jarang-jarang pakai kalimat, mau bilang apa sama anaknya coba sekarang? Buset. Tatap dong. Dong papanya di Tatap matanya. Apa ya? Apa ya? Harus ngomong nih. Iya dong. Berdua saling Saling mengungkapkan. menatap. Loh, anaknya bilang jangan gengsi deh. Katanya. Apa ya? Ya pokoknya kakak harus kuat, harus struggle, harus kuat mental terutama karena di dunia ini kan kita nggak bisa maksa semua orang untuk suka sama kita. Jadi pasti ada yang suka, ada yang enggak. Nah yang enggak usah terlalu didengerin, mungkin jadiin bahan evaluasi buat kamu. Kakak mau bilang apa sama papa? Aku mau bilang, pokoknya makasih udah selalu bantu aku, nemenin aku, dan I love you so much. Coba dong bilang I love you papanya, coba bisa nggak? I love you. Nggak bisa lagi tapi di sini loh. Tuhan